berdoa dimulai. Oke, bagaimana kabar semua? Baik. Ada yang sekolah nggak? Teman-teman. Udah absen dulu ya. Nanti kalau yang ada bilang aja ya. Oke, Cecil. Rayman. Ibu Bagus. Salinda. Ya. Nata. Indira. Erika. Wira. Gita. Kirani. Krishna. Mercy. Adi. Gung Prabu. Cik Ida. Rita. Gayu. Bunata. Vino. Widya. Pensi. Ya, itu semua hadir ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini adalah Pancasila ya. Nanti Pak harapkan kalian setelah pembelajaran kalian bisa memahami tentang materi sekarang, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai peserta didik maupun sebagai anak di rumah ya. Ulangi, materi kita hari ini adalah tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah dan hak kewajiban anak di rumah. Oke, sebelum mulai ke materi yang baru, aku akan mengulang materi yang sebelumnya terlebih dahulu tentang norma dan aturan. Ada yang ingat nggak? Yang ingat angkat tangannya. Apa itu norma dan aturan? Itu materi yang lalu. Yuk, ingat angkat tangannya. Kunci kan? Materi Indira. Oke, Pak Indira. Norma tertulis sedangkan aturan tidak tertulis. Oke, norma adalah aturan yang tertulis. Aturan adalah yang tertulis, sedangkan norma adalah yang tidak tertulis. Oke, norma dan aturan sama-sama memiliki sanksi. Ya, aturan yang tertulis contohnya apa? Sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya, yang ini ya. Aturan, sedangkan norma itu meskipun dia tidak tertulis, tapi dia bisa merupakan permucilan di masyarakat maupun teman-teman yang lain. Oke, itu mulai ya. Sekarang kita masuk ke materi yang baru mengenai hak dan kewajiban. Oke, sebelum kita lanjut, hari ini kita belajar dalam bentuk kelompok ya. Nah, silakan kalian cari kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang sudah kita pilih. Kelompok satu di sini ya. 1, 2, 3, 4 di belakang. Kelompok 1 paling depan. Oke, saya daftar kelompok silakan duduk dengan rapi.
buku SPS-nya halaman 38 ya. Di sana ada materi tentang hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Sudah? Semua materinya? Sekarang sebelum kamu menjelaskan, saya dulu akan bertanya. Oke, sesuai dengan materinya, di bukunya, apa yang kalian ketahui tentang kewajiban dulu? Ya bisa angkat tangan. Oke, Widya. Kewajiban adalah mungkin prinsip selanjutnya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum menerima hak. Nah sekarang hak, apa itu hak? Ya, kita. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Kamu simpulkan dulu ya. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima setelah kewajiban. Terus simpulkan jawaban dari kalian. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima setelah melakukan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum menerima hak. Apakah semua anak-anak mempunyai hak? Ya. Apakah semua anak-anak harus melakukan kewajiban? Ya. Hak dan kewajiban harus kalian laksanakan di rumah maupun di sekolah. Oke, yang pertama, Pak Guru akan berikan beberapa gambar mengenai hak dan kewajiban siswa maupun anak didik. Oke. Yang pertama, coba perhatikan gambar seperti ini. Nah, menurut kalian ini termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban. Yakin? Oke, ini sesuai gambarnya adalah siswa yang piket kelas ya, artinya membersihkan kelas. Oke, jadi gambar sini adalah kewajiban siswa di sekolah. Oke, sekarang coba sebutkan masing-masing kelompok. Satu kelompok sebutkan satu kewajiban di sekolah. Satu. Lalu, dulu. Saya yang ini. Apa? Oke. Tiket kelas nomor 2. Contoh kewajiban di sekolah. Ayo. Apa yang kalian lakukan di sekolah? Oke, mengikuti kerja bakti ketika ada jadwal kerja bakti di sekolah. Betul? Ya. Kunci. Bagus. Mengerjakan PR yang diberikan guru itu bukan sebuah kewajiban. Kelompok 4. Supaya mewakili. Nanti kita Renan. Tidak. Oke, bisa. Tidak memotong pembicaraan guru. Kita guru ngomong ya. Kelompok 5. Bagus. Mengikuti upacara dengan tertib tanpa mengganggu teman yang lainnya. Oke, itu beberapa kewajiban yang harus kalian laksanakan di
sekolah. Nah, setelah melakukan kewajiban tentu kalian harus menerima hak sebagai peserta didik. Oke, jadi tadi dari kelompok 1 dulu. Apa hak kalian sebagai peserta didik di sekolah? Mendapatkan fasilitas yang bagus. Ya, mendapatkan fasilitas yang bagus di sekolah. Oke. Nomor 2. Oke, bisa. Nomor 3. Mendapatkan nilai. Ya. Nomor 4. Ya, mendapatkan rasa aman, nyaman. Nomor 5. Mengembalikan umumnya buku di perpustakaan. Oke, bagus. Oke, kesimpulannya dari nomor 1 tadi bilang hak sebagai peserta didik sekolah adalah mendapatkan sekolah yang nyaman dan aman serta fasilitas yang bagus. Itu hak kalian sebagai siswa. Nomor 2 tadi bilang mendapatkan lingkungan yang bersih. Itu hak kalian, tapi harus dilaksanakan dengan kewajiban sebelumnya itu keras. Nomor 3 tadi apa ya pemerintah? Oke, mendapatkan nilai. Contoh, PR kan merupakan kewajiban. Nah, setelah kalian mengerjakan PR, tentunya kalian mendapatkan hak, yaitu nilai. Kalau kalian belum mengerjakan PR, apakah boleh nggak kalian berhak? Nggak boleh. Ya. Kalau seandainya kita ada PR, Pak udah tugas, tapi nggak dikerjakan, jadinya kalian tidak melakukan kewajiban. Terus kalian minta hak kalian, apakah benar? Enggak. Ya, kalian tidak dapat nilai. Kalau kalian buat PR di kewajiban yang dilaksanakan, habis itu perlu kasih nilai itu hak kalian. Oke, tadi contoh 4 menjawab. Ya, memperoleh rasa aman dan nyaman ketika berada di lingkungan sekolah, itu hak kalian sebagai siswa. Kelompok 5 tadi bilang. Ya, meminjam buku di perpustakaan, itu hak kalian. Apa kewajibannya? Menjaga buku dan mengembalikan buku setelah meminjam. Jangan pinjam aja nggak dikembaliin. Jadi kalian hanya mau ngambil hak tapi tidak melakukan kewajiban. Oke, itu beberapa contoh kewajiban dan hak di lingkungan sekolah. Oke, setelah nggak banyak juga ya. Ini juga contoh hak. Dan selain yang kalian bilang tadi itu sudah punya beberapa hak. Contohnya mendapatkan pengajaran dari bapak maupun ibu guru, itu hak kalian. Ya, mendapatkan bimbingan, pengajaran. Ya. Nah, terus mendapatkan apa? Nilai. Jangan menilai tapi tidak menunjukkan kewajibannya. Ya. Kewajiban apa? Membuat tugas, mengerjakan soal bilangan, itu kewajiban kalian. Itu hak kalian menerima nilai ya. Jadi kalau ada kalian sudah dapat PR tapi belum dikasih nilai, jadinya hak kalian itu belum didapatkan. Ya, begitu ya. Setelah PR pasti akan diberikan hak berupa nilai. Nah, itu contoh hak dan kewajiban di sekolah. Sudah paham semuanya? Ada yang belum paham? Boleh tanyakan. Sudah? Yakin? Oke, nanti kalau ada soal misalkan diskusi bisa menjawab. Ya, oke, itu di sekolah dulu. Sekarang lanjut. Hak dan kewajiban sebagai anak di rumah. Oke, Kak Guru awali dengan kewajiban anak di rumah. Oke, coba lihat gambarnya. Ini gambar apa ini? Ada yang bisa menjelaskan nggak gambarnya ini? Ya, Widya. Oke, membantu keluarga membersihkan ruangan tamu. Sesuai gambarnya ini ada 2 orang tua dan anaknya sedang bekerja sama untuk membersihkan ruangan tamu. Kita minta gambar ya. Oke, jadi ini termasuk hak atau kewajiban? Kewajiban di rumah. Oke, selain kita gambar ini ada yang bisa nggak memberikan contoh? Mungkin dari kelompok 5 dulu. Nah, ayo kelompok 5. Coba kita kalau satu contoh kewajiban anak di rumah. Ya, sudah. Mematuhi nasihat orang tua. Kewajiban mematuhi nasihat orang tua. Oke, betul. Kelompok nah, kelompok 3.
Oke, membantu orang tua dalam rumah. Kelompok 4 dulu. Ya, Prabu. Kewajiban membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, rumah. Kewajiban pekerjaan rumah. Kelompok 2. Kewajiban menyayangi keluarga. Ya, menyayangi semua anggota keluarga, terutama adik, orang tua, ya, dan yang lainnya. Kelompok 1. Kewajiban meminta izin sebelum keluar rumah. Ya, Pak, minta izin sebelum keluar rumah dan kalian nongkrong atau belajar di luar rumah. Ya. Oke, itu sudah kalian sebutkan beberapa contoh kewajiban seorang anak di rumah. Sekarang aku tanya, apakah sudah diterapkan di rumah? Yakin? Apakah semua anak sudah menerapkan apa yang kalian tadi bilang? Seperti minta izin ketika keluar rumah, membantu orang tua, yang terakhir misalkan membandel paginya, kita hari minggu udah. Oke, jadi kewajiban sebagai seorang anak sudah kalian terapkan di rumah. Bagi yang belum silakan apa? Lakukan karena harus kewajiban. Nah, seorang anak itu di rumah ya. Oke, itu kewajiban. Nah, sekarang Pak Guru lanjut dengan hak. Nah, ini gambar apa nih? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Oke, yang lain nanti juga. Gambar apa ini? Coba jelaskan. Oke, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Oke, ini termasuk hak atau kewajiban ya? Ya, ini termasuk hak sebagai seorang anak. Setelah kalian melakukan kewajiban, membantu orang tua, memenuhi perintah orang tua, pasti akan apa? Kalian melakukan hak kalian sebagai seorang anak, yaitu diberi kasih sayang sama orang tua. Oke, gambar kedua. Nah, kita bisa menjelaskan. Oke, yang lain. Mungkin Dewa Bagus bisa nggak? Ini ada suatu keluarga kecil yang sedang bermain di rumahnya. Apakah itu termasuk hak atau kewajiban? Hak, ya. Selain mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kalian sebagai anak juga mendapatkan hak, yaitu bermain dengan orang tua. Oke. Selain yang Pak Guru jelaskan dengan media gambar itu, ada nggak yang memberikan pendapat satu tentang hak kalian di rumah yang sudah pernah kalian dapatkan dulu? Wira mungkin? Yuk, nah. Ada yang lain? Ya, bagus. Apa hak yang kita dapatkan di rumah? Contohnya dikasih makanan yang enak sih orang tua. Ya, itu saya ya. Oke. Jadi kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang anak di rumah, tentu kalian akan mendapatkan hak kalian sebagai anak, entah itu kasih sayang orang tua, ya, diberikan uang jajan, terus dikasih makanan yang sehat-sehat sama orang tuanya. Contohnya baru bangun, kalian merapikan semua tidurnya dulu. Itu kewajiban kalian seorang anak. Merapikan tempat tidur, habis itu mandi, pasti disediakan apa? Sarapan sama orang tua. Nah, kita kalau waktu bangun pagi itu disediakan tempat tidur itu kewajiban, kemudian kasih makanan yang sehat, sarapan, itu hak yang terima karena telah melakukan kewajiban. Misalkan hari Minggu, bagi yang cewek terutama, ya, membantukan, ya, bantu orang tuanya kewajiban dan sebagainya. Pasti akan dikasihkan hak, entah itu diajak liburan ke pantai, ya, maupun yang lain. Oke, udah paham tentang hak dan kewajiban? Oke, coba Pak Guru mau satu pendapatnya dari kelompok 2 dulu. Oke, coba sebutkan satu contoh hak di sekolah dulu. Masih ingat enggak? Ya, kewajibannya? Ya, bagus. Hak dan kewajiban di rumah. Coba kelompok siapa yang mau? Nah, kelompok 5. Di rumah.
Kayak yang dibagi bilang membantu orang Wah. tua. Apa haknya? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke, ada yang bertanya atau yang belum paham tentang materi kita yang tadi itu tentang hak dan kewajiban? Nggak ada. Sudah? Udah paham? Oke. Kalau udah, sekarang Pak Guru kasih ya materi diskusi atau soal diskusi. Silakan kalian kerjakan bersama anggota kelompok kalian. Ya, silakan semua saling berargumen ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3. Santar ya. Caranya juga terus dijelaskan ya. Kelompok 4 dan kelompok. Dah. Nah, sekarang Bapak dengan soalnya. Bagaimana caranya menjawab ya? Dah. Di sini ada 5 permasalahan. Ya. Silakan kalian diskusikan bersama semua anggota kelompok kalian. Ayo dengarkan dulu, jangan ribut. Nah, jangan ribut dulu. Silakan diskusikan, nanti tulis nama anggota kelompok kalian. Ya. Misalkan ada 5 orang. 1 siapa namanya dan seterusnya. Kemudian jawabannya taruh di bawahnya. Ya. Nama panggilan aja. Ya. Silakan diisi nama panggilan. Ingat, ini juga kelompok harus diskusi bersama-sama. Pak Guru kasih waktu 15 menit untuk diskusi. Kemudian nanti Pak Guru pilih beberapa kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kita Guru acak. Oke, silakan dikerjakan dulu. 1 kelompok 1 jawaban ya, langsung membuat. Nanti semua diskusi. Buat tulisan yang ya, biasakan tulis dengan rapi. Itu materinya atau permasalahannya sesuai dengan apa yang kita bahas tadi ya. Cuma pendek aja ya. Jika ada soal yang kurang jelas, bisa angkat tangannya bertanya ya. Ya. Nomor 2 tulis berapa? Coba. 3. Untuk nomor 2 itu silakan buat 3 pendapat kalian ya. 3 pendapatnya. Semua ikut berperan, diskusikan bersama ya, dalam sebuah itu.
banyak apa yang tadi kita bahas maupun kalian simak. Semua permasalahan itu ada apa yang Pak Guru bilang tadi ya. Pak Guru, Ya. yang nomor 2 jawab berapa? Oke, nomor 2 kasih 3 pendapat saya.
yang menentukan. Waktunya lagi 5 menit. Waktu diskusi lagi 5 menit. Ya, ntar kita presentasikan sama-sama. Silakan apa pendapat kalian, silakan jadi nggak apa-apa ya. Nomor 3 aku lebih boleh. Nah, terus siapa yang udah selesai Pak tangan? Oke. Ini lagi 3 kelompok yang belum selesai. Ya, terus. Yang apa ya? Sudah waktu lagi 2 menit. Masih lagi 2 menit ya. Yang sudah diperiksa kembali, siapa tahu ada jawaban yang kurang tepat, perbaiki ya, waktu.
Sudah? Sudah. Sudah. Oke, sambil menunggu semuanya. Jadi baru ya undi aja. Nanti di 5 kertas ini akan ada 2 kelompok yang presentasi. Mengapa 2 saja? Karena punya waktu juga ya. Kalau semuanya memungkinkan waktunya. Tapi kita perlu periksa nanti ya di waktu. Jadi di sini ada 2 kertas yang bisa presentasi. Nah, jadi siapapun yang dapat itu harus presentasi. Jadi kalau acak ya biar adil. Ya, oke coba perwakilan dari kelompok 1 juga ambil. Kelompok 2. Tiga. Dari buka, dari 4. 5. Ya. Nah, silakan dibuka. Ada 2 kertas yang isi tulisan presentasi. Nanti kelompok 1 dan kelompok 2 isi. Siapa yang mau duluan? Kelompok siapa? 1 dan 2. Oke, yang lainnya silakan disimak ya, didengarkan semuanya. Ya, semuanya. Baca. Ada Pak. Silakan ini ya, dan yang lain silakan disimak. Dan ada yang kita dari kelompok 1, anggotanya Ira, Kinani, dan Vino. Nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang hak dan kewajiban? Jelaskan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima sesudah menjalankan kewajiban. Sebagai peserta didik, apa kewajiban kalian di sekolah? Menjalankan piket kelas, menjaga fasilitas sekolah, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Ketiga, jika kewajiban di sekolah tidak dilaksanakan, bagaimana akibatnya? Kita akan tidak memperoleh hak. Yang keempat, apa hak kalian sebagai anak di rumah? Sebutkan 5. Mendapatkan kasih sayang, memperoleh rasa aman, menikmati lingkungan yang bersih, bermain bersama kakak dan adik, memperoleh pendidikan, mendapatkan waktu bermain bersama orang tua. Yang kelima, kewajiban apa yang kalian lakukan di rumah ketika hari Minggu? Sebutkan 5. Membantu nasihat orang tua, menjaga kebersihan bersama keluarga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, meminta izin sebelum keluar rumah, menyayangi dan kakak. Oke. Nah, pada nanti ini Pak Uru nggak buka tanya jawabnya, nanti kita ada sesi quiz di mana masing-masing kelompok itu membuat soal dan diberikan kelompok yang lain ya. Sekarang hanya memaparkan saja ya pendapatnya. Oke, silakan ikut namanya. Oke, kita kelompok 2 berikutnya. Yang kerasnya biar kedengaran suara. Yang lain tetap menyimak ya.
kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum menerima hak. Kedua, sebagai peserta didik, apa kewajiban kalian di sekolah? 1. Kewajiban mengerjakan piket kelas. 2. Mengikuti upacara dengan tertib. 3. Mengerjakan PR yang diberikan guru. 3. Jika kewajiban di sekolah tidak dilaksanakan, bagaimana akibatnya? Kita tidak bisa menerima hak. 4. Apa hak kalian sebagai anak di rumah? Sebutkan 5. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, menikmati lingkungan yang bersih, hak bermain dengan adik dan kakak, hak memperoleh rasa aman, dan hak memperoleh pendidikan. 5. Kewajiban apa yang kalian lakukan di rumah ketika hari Minggu? Sebutkan 3. Mengelap kaca, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, membantu ibu membantal, dan mencuci sepatu. Terus tangan semuanya. Kita coba buka sesi jawabnya. Nah, sekarang silakan kumpulkan masing-masing. Nanti kelompok yang tidak berkesempatan untuk presentasi tetap pakai mic saya, semuanya bisa nanti di bangunnya. Oke, setelah proklamasi dari dua kelompok yang telah maju untuk menjelaskan, sudah semua jawabnya tepat ya, yang sesuai dengan pembahasan apa yang kita telah bahas tadi ya mengenai hak dan kewajiban. Oke, untuk selanjutnya biar ada sesi tanya jawabnya, biar semua ada yang menjawab, ada yang menjawab. Nah, sekarang kalau ditugaskan kalian per kelompok membuat satu pertanyaan ya, dengan tema hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang kita bahas tadi. Misalkan akibat, bagaimana akibat kalau kita tidak menjalankan kewajiban di sekolah? Misalkan buat satu pertanyaan ya, nanti perlu baca dan dipilih oleh teman kelompok lainnya. Ya, buat di kertas ya. Coba doa aja gitu. Berdua. Lagi jelasin apa lagi? Berdua aja. Oke, nah. Satu pertanyaan satu kelompok. Ya, Pak Badi bantu ya. Bebas ya. Kita akan buat pertanyaan. Nanti yang menjawablah kelompok lainnya baru acak Pak. Ya. Bebas. Ingat, kita membahas tentang hak dan kewajiban. Jangan buat soal yang di luar ini ya. Yang sudah kumpul. Isi di atasnya kelompoknya 1, 2, 3. Ya, cukup satu soal. Kasih kelompok. Ya. Isi nama kelompok. Terus kelompok 4 saja ya. Ntar saya baca, silakan perwakilan ambil satu ya. Seandainya yang kena baca itu pertanyaan kalian ditukar. Hanya kalian menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain. Ini ya.
Ya, biar nanti. Oke, coba kelompok 1 ambil dulu. Coba dirap ya, Pak. Ya. Coba dua. Tiga. Empat. Nanti caranya yang sama boleh coba. Coba buka semuanya. Pak Guru, penyebutan. Oke, coba. Satu. 1, 3. Ya. Oke, silakan langsung dijawab. Jawab. Ya. Silakan jawab pertanyaan dari kelompok yang lainnya. Hah? Ya. Waktu menjawab 5 menit. Ntar yang salah ada hukumannya. Ya. Ntar kalau jawaban salah tidak sesuai dengan soal ada hukumannya. Ada sanksi. Enggak? Oke, tunggu dulu. Biar semua udah berulti. Belum, Pak. Belum. Tadi satu, Pak. Tunggu, Pak. Betul. Ya, Pak. Udah selesai. Oke, terus nomor 4 sudah selesai. Terakhir, Pak. Nah, Masih ya? Bisa. silakan diskusikan ya. Karena di kelompok harus diskusi bareng-bareng bersama-sama. Oke, kelompok 2 selesai. Selesai. Kelompok 1 belum, sama kelompok 5.
saja mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 siapa yang akan pertanyaannya? Coba kamu menjawab. Kelompok 5. Oke, silakan berdiri. Ya, ya dengarkan. Ya, keras. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Tuliskan 5 contoh hak dan kewajiban di rumah. Kewajiban membantu ibu di rumah, menaati nasihat orang tua, menjaga kebersihan di rumah, mempunyai hubungan keluarga, membantu adik belajar. Hak memperoleh rasa aman, memperoleh hubungan orang tua, mendapatkan lingkungan yang bersih, mendapatkan kasih sayang keluarga, mendapatkan waktu bermain bersama keluarga. Oke, sudah? Sesuai nggak dengan apa yang ditanyakan kelompok 5? Ya? Oke, sudah. Saya akan duduk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok apa? 4. Yang keras. Apa akibat kita tidak melakukan kewajiban dan hak? Nah, dulu. Kelompok sana. Saya anggap. Oke. Jika kita tidak melakukan kewajiban, kita tidak bisa menerima hak, dan jika kita tidak mendapatkan hak, itu artinya kita belum melakukan kewajiban. Sesuai nggak dengan jawabannya? Sesuai? Oke, bagus. Silakan untuk kelompok 2, berarti aman. Ada yang salah. Kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, silakan ke sana. Dengarkan, yang keras, ini dia. Apa akibatnya jika kita tidak menjalankan kewajiban? Akibatnya kita tidak memperoleh hak yang didapatkan. Ya, akibatnya kita tidak memperoleh hak yang kita harus dapatkan. Sudah sesuai nggak jawabannya? Sudah, oke, bagus. Kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 2. Oke, hadap sini. Tunjukkan kewajiban Yang yang keras. adanya kamu di rumah. 1. Kewajiban mematuhi nasihat orang tua. 2. Kewajiban meminta izin sebelum keluar rumah. 3. Kewajiban Sesuai? Kalimat itu. Oke, bagus. Aman. Pak. Kelompok 5. Sudah? Oke. Menjawab pertanyaan kelompok apa? 3. Kelompok 3. Arahnya. Sebutkan hak dan kewajiban di sekolah. Sebutkan 5. Kewajiban mengumpulkan tugas sekolah, kewajiban menghargai semua teman, kewajiban mengerjakan tiket kelas, kewajiban mengikuti upacara dengan tertib, kewajiban mendengarkan penjelasan guru, hak meminjam buku di perpustakaan, hak bertanya kepada guru, hak mendapatkan nilai ulangan, hak bermain saat jam istirahat, dan hak mendapatkan kelas yang bersih. Oke. Kelompok 3. Sesuai jawabannya? Oke, bagus ya. Artinya sudah semua pertanyaan bisa dijawab dengan baik. Oke, sekarang kita keluarnya. Jadi terus ditentukan pembelajaran untuk hari ini mengenai hak dan kewajiban, yaitu sesuatu yang harus kita terima setelah melakukan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum menerima hak. Ingat, jangan hanya teori, tapi kewajiban di sekolah maupun di rumah harus kalian apa? Terapkan agar bisa mendapatkan hak. Jangan tidak melakukan kewajiban tapi menjadi hak yang salah ya. Kalian bisa menjawab betul di teori, tapi harus dipraktikkan dengan kita tanggung jawab. Oke, ada pertanyaan sebelum tutup pelajarannya? Yang paham semuanya tentang hak kewajiban? Oke. Untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kalian, mari kita menyanyikan lagu nasionalisme ya. Yaitu dengan judul apa? Yang mau? Halo Bandung. Halo Bandung. Oke. Sebelum Pak Guru akhiri pelajaran, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu nasional yaitu Halo Halo. Oke, yang keras ya. Kita mulai 1, 2, 3.
ya, karena tadi kalau yang ketiga awalnya saya berpikir. Oke, semuanya karena kita sudah menyelesaikan materi dengan baik ya, atau pembelajaran kita hari ini biar lancar, mari kita coba doa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan kelas